بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين. نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, ثم ما بعد. Para pendengar radio kita FM dan juga para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah dan yang wa iyyak. Kita sudah membahas pada perjumpaan yang telah lalu akan hal yang harus diperhatikan oleh mereka para peruqyah, di mana kita masuk pada pembahasan seseorang ditenggarai terkena sihir apabila tidak ada pada orang tersebut tanda-tanda kesurupan, sementara ketika kita membacakan ayat-ayat ruqyah dia menjerit, menangis, meregang kesakitan. Ini menunjukkan adanya pengaruh sihir. Maka untuk membuktikan itu semuanya, kita perlu membacakan ayat-ayat yang sudah pernah saya sampaikan pada perjumpaan yang telah lalu. Namun sekiranya dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit ya tentang ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah surat Yunus ayat 81 sampai 82, di mana kita membacakan kepada mereka yang ditenggarai terkena sihir. Kita bacakan falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Nah, ini surat Yunus ayat 81-82 yang mungkin akan lebih baik ketika kita membaca ayat ini dalam keadaan kita mengerti arti dari ayat ini ya. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan itu? Itulah yang disebut dengan sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai hal tersebut atau menyukainya. Nah, ini surat Yunus ayat 81-82 kita bacakan untuk mendapatkan kenyataan bahwa pasien yang sedang diruqyah bukanlah pasien yang kesurupan, akan tapi terkena gangguan sihir atau terdampak oleh pengaruh-pengaruh sihir yang ada. Kemudian kita bacakan kembali padanya surat Al-A'raf ayat 117 hingga 122. Kita bacakan wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Nah, ini juga kita bacakan agar pengaruh dari sihir itu melemah dengan izin Allah melalui ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian kita bacakan surat Thaha ayat 69. Kalau tadi surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, kemudian adalah surat Thaha ayat 69. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidas sahir wala yuflihu sahiru min haitsu ata. Nah, ini juga kita bacakan kepada mereka yang dalam keadaan terpengaruh gangguan sihir ya, yaitu surat Thaha ayat 69. Kita harus mengetahui makna dan arti dari bacaan yang kita baca agar ini lebih mengena pada diri kita. Maka hendaknya kita memahami setiap ayat-ayat Al-Quran yang ada di
hadapan kita. Wallahu ta'ala besar. Kemudian kita bacakan surat An-Nisa ayat 76, di mana Allah menyatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa. Ayat-ayat tadi semuanya berbicara tentang tipu daya, sihir, makar yang dilakukan oleh syaitan, semuanya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus yakin dengan apa yang kita baca dan kita mengerti apa yang kita baca ketika kita meruqyah kepada diri seseorang yang terkena gangguan sihir atau terkena gangguan kesurupan. Kemudian kita bacakan ayat-ayat yang lainnya ya, yang berbicara tentang sihir, yaitu diantaranya surat Al-Maidah ayat 72, surat At-Taubah ayat 30, tadi surat Al-Maidah ayat 72, kemudian surat Al-Maidah ayat 30, kemudian surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Itu semuanya dibacakan kepada mereka yang ditenggarai terkena sihir. Kemudian apabila setan tadi mengatakan ketika disihir, saya adalah jin yang kuat, saya adalah jin yang tidak bisa kamu kalahkan, atau saya akan mengganggu kamu setelah kamu mengganggu saya. Nah, itu ancaman-ancaman itu akan muncul kepada mereka yang meruqyah orang yang terkena gangguan sihir dari jin yang ada dalam tubuh seseorang yang terkena sihir tadi. Karena sihir ini bisa jadi jinnya ada di dalam, bisa jadi jinnya ada di luar. Kemudian kita tidak akan peruqyah itu tidak boleh takut, dan peruqyah itu tetap tenang. Ancaman apapun dari jin atau ancaman akan dia melakukan hal-hal yang merusak dan merugikan kita kita hadapi dengan kita membaca ayat-ayat yang disebut tadi, diantara salah satunya, dan juga terutama ayat kursi dan surat Al-Baqarah pada umumnya. Ini akan mendatangkan benteng terhadap diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang peruqyah itu hendaknya memantapkan diri dengan ketakwaan dan keimanan yang kokoh, disertai dengan dasar-dasar tauhid yang kuat dan ilmu tauhid yang selalu tertanam di dalam hatinya dengan baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Baik, jazakallahu khairan atas yang telah disampaikan ya pemirsa di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa kita mengerti bersama, dan insyaallah ya Allah mudahkan kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan di sore hari ini. Ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan beralih di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di rangkaian program Khasanah Keluarga Kajian Perisa Muslim bersama guru kita Ustadz Indra Sudrajat MSc Hafidhahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya kita sudah masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Baik pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan ya pemirsa terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya pemirsa di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari pendengar kita pemirsa, tidak menunjukkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah sihir bisa juga dilawan dengan sihir Ustaz, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Musa? Dan mohon pencerahannya Ustaz untuk masyarakat yang masih banyak bergelut dengan sihir atau dukun Ustaz. Ya, bismillah, apakah sihir bisa dilawan dengan sihir? Jawabannya bisa. Tapi apakah perkara itu dibenarkan?
Jawabannya tidak dibenarkan. Tidak ada pengobatan penyakit dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit kemudian diobati dengan sesuatu yang haram, maka tidak dibenarkan yang demikian ini. Bahkan itu menimbulkan perbuatan dosa yang sangat besar yang menjadikan Allah murka kepada orang tersebut. Adapun fenomena orang zaman sekarang masih banyak percaya dukun dan sihir. Sihir itu memang ada dan dukun itu memang ada, cuman kita sebagai seorang muslim kita dilarang untuk mempercayai ucapan-ucapan dukun, saran-saran dukun, dan arahan-arahan para dukun. Sebagai hal yang harus saya katakan di sini, bagaimana caranya belajar tauhid. Karena dengan kita mempelajari tauhid, insyaallah taala kita akan dihindarkan dari perkara-perkara syirik besar dan kecil, dan terutama diantaranya adalah sihir dan perdukunan. Wallahu ta'ala misal. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan ya pemirsa di kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari partai yang telah dihadirkan di sore hari ini. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kita akan bacakan selanjutnya pertanyaan yang sudah masuk ya pemirsa di layanan WhatsApp kami. Dia di sini datang dari pendengar kita ya, pemirsa tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, gimana pendapat Ustaz terhadap anak yang sudah berumur hampir 20 tahun yang masih malas-malasan sholat, bahkan meninggalkan sholat Ustaz, padahal Anda sudah contohin Ustaz, Anda sudah suruh setiap waktu sholat tapi masih belum berubah juga. Apakah ada pengaruh jin dan kudu diruqyah kata Ustaz? Padahal Ustaz. Bismillah, pertanyaan yang sangat bagus. Saya kembali mengatakan jangan sampai kita itu sedikit-dikit beralasan bahwa orang tersebut kayaknya kena jin, ya. Ini jangan sampai kita sedikit-dikit beralasan dengan alasan seperti ini ya. Kalau ada saudara atau kawan atau teman atau orang-orang yang ada di sekitar hidup kita tidak melakukan sholat, padahal saya sudah memberikan contoh kepada dia. Yang seharusnya kita lakukan bukan hanya memberikan contoh ya, kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah dalam menyampaikan hal yang demikian ini kepada mereka. Tidak ada tendensi duniawi dan tidak ada tendensi yang lainnya. Kita betul-betul ikhlas. Yang kedua, libatkan Allah dalam harapan-harapan kita. Kita ini terkadang terlalu pede dan terlalu mengandalkan kemampuan kita saja. Hanya karena ada dalil di dalam Al-Quran, ada dalil di dalam hadis, ancaman di dalam Al-Quran, ancaman di dalam hadis terkait dengan mereka yang meninggalkan sholat, kemudian kita merasa cukup hal itu sesuatu yang sudah kita sampaikan. Ini salah kaprah dan salah besar. Libatkan Allah untuk sebuah hidayah yang Allah turunkan kepada seorang yang kita inginkan, ya, yang kita cintai, yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah tersebut, ya. Kita itu tidak bisa memberikan hidayah meskipun kita sudah memberikan contoh jutaan kali, meskipun kita sudah menasihati ratusan miliar sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah untuk menjalankan sholat, tidak akan pernah mampu orang tersebut mendirikan sholat. Jadi tidak ada kaitannya dengan jin, tidak ada kaitannya dia kesurupan, tidak ada kaitannya dia pengaruh jin kemudian harus diruqyah, tidak ada kaitannya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah yaitu berdoa kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ini cara yang terbaik, ya. Bahkan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, mereka para nabi, kurang apa mereka dalam mencontohkan, kurang apa mereka dalam menasihati anak keturunan mereka, tapi tetap saja Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan hal yang demikian. Rabbi ja'al muqimas salah wa min dzurriyyati.
Lihat di sini, Rabbi ja'al muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah bagiku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya, ini seorang nabi yang nasihatnya lebih tajam dari kita, kesabarannya lebih sabar dari kita, contoh yang diberikannya lebih daripada kita, tapi tetap melibatkan Allah dalam urusan hidayah. Ya, dalam urusan hidayah. Karena apa? Karena orang itu bisa melakukan salat atau tidak salat karena ada tidaknya hidayah taufik pada diri orang tersebut. Bisa jadi dia tahu hukum salat itu wajib, bisa jadi dia telah melihat Anda atau kawannya atau temannya atau tetangganya atau saudaranya mendirikan salat dengan khusyuk, bahkan menangis, tapi tidak tergerak hatinya untuk mendirikan salat seperti apa yang kita harapkan. Karena tidak adanya hidayah taufik, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan jin, sehingga kita harus ruqyah. Kalau sudah ruqyah besoknya bisa sholat, nggak ada sama sekali. Ya, ini kaitannya adalah faktor hidayah yang harus kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, orang yang ada di sekitar kita, untuk senantiasa mereka mendirikan salat. Allah Ta'ala besar. Ya, baik. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga menjadi pencerahan buat kita semuanya ya pemirsa, agar terus ya bertakwa kepada Allah SWT, mengandungkan diri kita kepada Allah SWT, dan tak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Baik pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar radio kita FM yang ingin bertanya melalui layanan telepon ya pemirsa, berinteraksi secara langsung bersama Ustadz di studio ya pemirsa, di nomor telepon kami 0231 488 281. Ya baik pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, sambil menunggu kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Abu Ismail ya pemirsa di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya, orang yang di sebelah kiri rumah saya Ustadz, atau tetangga saya, dia punya black magic dan dia juga kuyang Ustadz, sering menyakiti saya dengan suara yang sangat keras. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon pencerahannya. Fadhil Ustadz. Saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, perbanyaklah meminta perlindungan diri kepada Allah dari buruknya sikap tetangga terhadap diri kita. Ya. Hadis ini dihasankan oleh para ulama. Rasulullah SAW menyatakan, tawadhu billah minal jarisu fidaril maqamah. Pandai-pandailah kita meminta perlindungan diri kepada Allah dari buruknya tetangga di tempat di mana kita tinggal, pengaruh dia dan sebagainya. Dia punya black magic dan sebagainya. Kita katakan kita minta perlindungan diri kepada Allah. Ya, libatkan sekali lagi pada urusan-urusan seperti ini dan urusan-urusan yang lainnya, serta urusan apapun dari kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita hanya mengandalkan diri kita, seolah-olah kita itu pandai, seolah-olah kita itu eksekutor yang paling jitu dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Salah. Kita libatkan kepada Allah dengan cara kita meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hal ini pun dianjurkan oleh Rasulullah, pandai-pandailah kalian meminta perlindungan diri kepada Allah dari buruknya sikap tetangga, gangguan tetangga kepada diri kita di tempat di mana kita tinggal. Nah, ini yang penting, yang pertama. Yang kedua, jika terasa kita memang mampu untuk berpindah tempat, maka lebih baik kita berpindah tempat. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi pula, al-jar qabla dar, ya. Memilih tetangga itu lebih utama daripada sekedar kita membangun rumah di daerah tersebut. Ini ada tanah kosong atau ada rumah yang murah, kita beli, tapi kita mengabaikan kondisi tetangga-tetangga kita gimana, islamikah atau tidak, ngerti agama ataukah tidak, atau mereka jauh dari agama dan tidak mendirikan sholat atau tidak, buruk atau baik tetangga kita. Kita harus perhatikan lebih dahulu sebelum kita mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Kenapa? Karena
alasan tetangga lebih didahulukan daripada alasan sekedar membangun rumah di tempat tersebut meski harga tanah atau harga bangunannya sudah sangat-sangat murah. Nah ini jangan kita bersikap seperti itu ya. Artinya berarti yang kedua, jika kita mampu ya berpindah tempat. Jika kita tidak mampu ya bersabar. Kenapa? Karena ujian tidak bisa kita hadapi kecuali dengan sabar. Dan Allah berpesan, wasta'inu bisabri wassalah. Ada meminta pertolonganlah kepada Allah terhadap ujian yang Allah timpakan kepada dirimu dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Ya, itu kuncinya sudah. Sementara tetangga yang punya black magic, kemudian suaranya mengganggu, keadaannya selalu membuat kita kesal, itu adalah ujian. Itu adalah musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Maka kita harus bersabar, meminta pertolongan diri kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, itu jawabannya. Ya. Adapun dengan hal-hal yang lainnya ini tidak diperkenankan, apalagi sampai membalas, sampai mengumpat, mengutuk, ini jangan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya Ustaz, yakni berkaitan dengan dejavu Ustaz. Apakah perihal dejavu ini Ustaz gangguan dari jin atau gimana ya Ustaz? Terkadang kita merasa pernah mengalami hal tersebut sebelumnya katanya Ustaz. Fadal. Baik. Gangguan apapun yang kita rasakan, baik kesedihan ataupun yang lainnya, itu adalah sebagai akibat dari ulah setan terhadap diri kita ya. Mereka tidak menginginkan adanya kebahagiaan dalam diri kita, bahkan mereka menginginkan kalau itu semuanya menjadi sesuatu yang menimpa diri kita. Di balik itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa setan itu sangat senang dengan keadaan sedih kita, keadaan murung kita, keadaan apapun yang buruk yang ada didapatkan oleh diri kita. Setan itu sangat senang sekali ya melihat hal yang demikian. Maka hendaknya yang harus kita lakukan adalah bersabar, meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu apakah ada kaitannya dengan pengaruh jin ataukah tidak, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah dan meminta perlindungan diri kepada Allah, karena ini salah satu cara yang aman, artinya cara yang tepat untuk bisa mendeteksi apakah kita terkena gangguan jin ataukah tidak. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, syukur atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kami kembali berikan kesempatan bagi Anda ya yang ingin bertanya melalui layanan telepon, bisa di nomor telepon kami 0231 488 281. Dan Anda bagi Anda yang sedang menyimak kami ya di frekuensi 94,3 FM atau di channel kami ya Radio Kita FM, juga bisa bertanya di kolom komentar yang insya Allah kita akan sampaikan di sore hari ini. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kembali kami bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, pemirsa tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah benar memelihara kucing akan terhindar dari sihir atau aura negatif, kata Ustaz? Hadal Ustaz. Bismillah, apakah benar memelihara kucing akan terhindar dari sihir dan hal-hal negatif? Tidak benar, dan saya tidak pernah mendengar ada hadis ataupun ada petunjuk dari para ulama tentang hal yang demikian ini ya. Kadang kita terlalu terburu-buru untuk menganggap bahwa memelihara kucing adalah sesuatu yang sunnah
ya. Ini perlu kita cross check kembali ungkapan-ungkapan seperti ini karena banyak sekali orang yang beranggapan bahwa dengan memuliakan kucing berarti agama kita akan mulia, memuliakan kucing hidup kita akan banyak rezekinya. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah kita dengar dari para salafun saleh, orang-orang terdahulu kita yang menyampaikan ilmu agama ini. Maka dari itu apa yang tadi saya tidak mendapatkannya dari pendapat-pendapat para ulama ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala misal. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya pemirsa bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Kembali kami hadirkan pertanyaan sudah masuk ya pemirsa di layanan WhatsApp kami. Di sini yang dari hamba Allah ya di Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mohon sarannya Ustaz, saya orangnya sangat peka atau sensitif, tidak pernah marah kecuali sebab yang jelas. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah marah, kata cerai selalu muncul di kepala saya Ustaz. Apakah ini was-was syaitan dan apa yang harus saya lakukan? Mohon jawabannya Ustaz. Bismillah. Jika yang bertanya adalah wanita atau laki-laki? Jika yang bertanya adalah wanita, maka ada tabiat yang harus kita ketahui sebagai seorang wanita, bahwa terkadang wanita itu lebih mudah mengucapkan kata cerai dan berputar di benaknya keinginan untuk berpisah dengan pasangannya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, wahai kaum wanita, jangan sering meminta cerai kepada suamimu, ya, karena sesungguhnya orang wanita yang sering meminta kepada suaminya untuk diceraikan, dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan Allah mengangkat rahmat kepada wanita yang menghulu, ya, artinya memutuskan untuk bercerai atau menggugat cerai kepada suaminya, sementara ia tidak mapan dalam urusan nafkah, artinya tidak punya nafkah. Dia tidak punya nafkah, tidak punya penghasilan, kemudian dia menggugat cerai suaminya. Sampai pada akhirnya karena dia sudah terbayang-bayang untuk minta cerai kepada suaminya dan pikiran cerai itu selalu bergeming di kepalanya. Ini merupakan tabiat yang harus kita hindari sebagai seorang wanita, harus menghindari tabiat ini, dan ini bukanlah karena adanya gangguan jin, tidak. Tapi ini memang sebuah bisikan hawa nafsu untuk kepada seorang wanita untuk meminta atau selalu meminta kata-kata cerai kepada suaminya. Ini akan menyebabkan orang tadi tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Nah, itu yang pertama jika si penanya ini adalah wanita, dan tadi adalah masalahnya wanita. Jika penanya ini seorang laki-laki, kata cerai berarti ia kurang bisa menguasai emosi. Padahal Rasulullah SAW berpesan kepada kita di antara wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ini terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah nasihati aku, maka Rasulullah pun menjawab, la taghdab, jangan engkau marah, jadi jangan mengumbar amarah, ya. Kalau kita adalah seorang laki-laki, maka dari itu menahan amarah itu adalah satu kebaikan dan juga merupakan satu bentuk kesabaran agar kita tidak melontarkan kata-kata buruk atau perkataan yang tidak layak, apalagi sampai mudah sekali mengucapkan kata talak. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, baik. Karena atas jawaban telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang sudah masuk juga ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengusir tuyul yang selalu mengikuti ponakan saya terus yang masih kecil baru 4 tahun, Ustaz? Gak tega saya lihatnya, Ustaz, sering diajak ngobrol, digodain dan juga sering nangis, kadang diisengin, didorong sampai ke jebur sumur. Kira-kira apa yang bisa dibantu ya, Ustaz? Entah itu tuyul dari mana katanya, Ustaz. Padahal, Ustaz. Ya, bismillah, kalau apa yang disampaikan ini adalah sebuah realita dan kenyataan yang terjadi, bahwa ketika ada makhluk yang lain daripada selain manusia, maka ada dua kemungkinan, dia hewan ataukah jin, kan gitu. Maka ketika kita mengatakan tadi tuyul, ya, itu mungkin istilah masyarakat Indonesia menamakannya, ya, maka cara upaya yang terbaik adalah kita memperbanyak mendoakan anak tersebut, anak yang bermain dengan tuyul tadi, kalau memang terjadi demikian, ya, karena Rasulullah SAW menganjurkan hal itu. Jangan membiarkan anak itu keluar rumah pada masa-masa menjelang maghrib. Jangan anak itu dibiarkan di toilet berlama-lama hanya karena pengen mandi ataupun yang lainnya. Kemudian kita disunahkan oleh Nabi untuk membacakan kepada mereka yaitu doa-doa meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya pengaruh syaitan. Wa'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ini yang harus kita bacakan ketika kita mendapatkan ada sesuatu yang janggal dalam diri anak-anak kita atau adik-adik kita atau anak kecil di sekitar kita. Kemudian kalau sampai tadi dijongklongin sampai kejebur sumur dan sebagainya, maka ya perlu adanya antisipasi, artinya perhatian yang lebih dalam bahwa si anak tadi dan orang-orang yang di sekitarnya peduli untuk meminta perlindungan diri kepada Allah bagi si anak yang diganggu oleh jin tadi, katanya tuyul, ya, tuyul tadi. Ya, masyaAllah, syukur jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Dan kita mungkin akan hadirkan pertanyaan terakhir ya pemirsa di sore hari ini. Di sini datang dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara meruqyah rumah? Apakah dibenarkan dengan membaca doa pada media air dan memercikan di sekeliling rumah, katanya Ustaz? Bismillah, meruqyah rumah dengan membaca surat Al-Baqarah, ya, dan memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah tersebut. Kemudian hindarkan memasang gambar-gambar makhluk hidup dan patung-patung di rumah tersebut. Itu bagian daripada ruqyah. Yang membaca surat Al-Baqarah, mendirikan sholat sunnah, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan jangan engkau habiskan sholat sunnah itu di masjid. Jatahkanlah sholat sunnah itu untuk di rumah. Ya, maka hendaknya kita memberikan hak rumah untuk kita mendirikan sholat sunnah di dalam rumah tersebut. Bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Ya, kalau sholat fardu bagi kaum laki-laki adalah berjamaah di masjid. Adapun sholat sunnah, maka dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk memperbanyak sholat sunnahnya di dalam rumah-rumah mereka. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa itu adalah bagian daripada ruqyah. Pertanyaan berikutnya, apakah dibenarkan meruqyah rumah dengan media air kemudian dipercikan pada bagian-bagian tertentu? Hal ini bisa dilakukan kalau kita menenggarai bahwa di tempat-tempat yang kita menyiram air ruqyah tadi, terdapat di sana gangguan-gangguan jin itu muncul. Ini tidak mengapa selama memang tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, masyaAllah, syukur jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita kesempatan sore hari ini.
Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, dan kami juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dapatkan juga kesempatan sore hari ini ya bisa bermanfaat buat kita, menjadi pencerahan dan juga menguatkan ya ketauhidan kita kepada Allah SWT, dan juga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.